Pengakuan mengejutkan dari kuasa hukum Vera Nosiliana atau Ines, model asal Yogyakarta yang menggugat Sirajudin, suami pedangdut Zaskia Gotik di Pengadilan Negeri Cikarang soal pengakuan anak. Ya, secara mengejutkan belakangan ini pengakuan Ines tentu begitu menghebohkan publik lantaran dirinya secara terang-terangan mengaku kepada kuasa hukumnya bahwa di saat dirinya hamil anak yang diduga hasil dari hubungannya dengan Sirajudin, dirinya juga mengetahui jika saat itu Gotik tengah hamil 3 bulan anak pertamanya. Tidak tinggal diam atas kabar tersebut, Sirajudin nampaknya juga tengah menyiapkan langkahnya dengan mengkonsultasikan masalah ini kepada sang sahabatnya yang juga pakar dalam bidang tersebut. Lantas, benarkah di saat Ines tahu dirinya sedang hamil, Sirajudin justru memintanya untuk menggugurkan kandungannya hingga tidak mau menemui Ines saat dirinya melahirkan? Dan benarkah pula dalam tuntutannya soal pengakuan anak, Ines meminta nafkah pendidikan untuk anak dari Sirajudin sebesar 3,5 miliar? Itu loh. Ini menurut pengakuan dari si Ines ini adalah anak dari hasil hubungan mereka, tapi Ines ini mengetahui bahwa waktu itu Mbak Gotik lagi hamil 3 bulan. Hamil anak pertamanya apa? Yes. Jadi Mbak Gotik hamil, dia juga hamil. Itu menurut keterangannya dia ke saya. Makanya waktu itu saya sempat juga marah sama dia, lu kan tahu dia lagi hamil, ngapa lu mau sama suami orang? Dan sekarang status pernikahan lu sama dia apa? Gak nikah, Bang. Jadi apa? Ya begitu-gitu aja, Bang. Ya sudah. Jadi tahun 2019 atau 2020 awal, si Ines ini, seperti saya bilang tadi, nge-DM ataupun nge-inbox saya dari sosial media saya, tapi saya tidak tanggapin. Dia minta nomor handphone saya dari teman-teman saya di Jogja. Pada akhirnya dia telepon saya. Dia cerita, dia menangis. Aku menanyakan, ini ada apa, kasus apa? Kok kamu sampai nangis? Ada apa? Bang, aku sudah punya anak dengan siapa? Siapa suami kamu? Suaminya Zaskia Gotik. Lah, kok bisa? Iya, Bang. Waktu itu kita memang sering hangout, jalan bareng. Jadi katanya mereka berkumpul di situ sama teman-teman dia. Eskala, bener? Eskala, Cafe Eskala. Mereka di sana nongki sama teman-temannya. Setelah itu nongki sampai jam 2 mungkin mereka pulang bareng segala macamnya, dan diajaklah nginep ke kosannya si cewek ini menurut keterangan si Ines. Dan itu terjadi berbulan-bulan seperti itu. Hamil, dia cerita, Mas, saya hamil, kan gitu. Saya hamil, ini gimana nih? Ya kamu gugurin aja. Kok saya nggak mau gugurin? Anak ini harus saya tetap jaga. Itu menurut cerita dia loh ya.
Terlepas benar atau enggaknya nanti itu urusannya dia. Tapi dia ceritakan ke sama saya seperti itu, dan ada bukti chattingannya dia sama saya. Pada akhirnya anak itu berkembang dalam janinnya dia. Di umur 7 bulan mereka balik ke kampung. Karena kita adat Karo, Batak Karo itu pasti ada adat untuk dikasih makan supaya anak itu sehat dalam perut sampai dia melahirkan. Seperti itu. Nah, pas sampai melahirkan, Ines datang menemui dia, udah tidak direspon dan sudah tidak mau menemuin lagi. Dan posisinya waktu itu memang Neng Gotik hamil, dia juga hamil. Tahu, dan dia tahu juga bukan cuma suaminya Gotik, ada lagi katanya seperti itu. Anaknya umur 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Yang saya tahu sih ya, Pak Sima itu, beliau itu orangnya humble, kalem gitu, ya bersahaja lah gitu, berteman juga. Kalau saya ketemu juga istilahnya, ya itu tadi kalem gitu, bersahaja gitu, nggak juga orang yang tipenya berlebihan segala sesuatunya gitu, bersahaja lah gitu. Saya bisa menyampaikan, mungkin belum bisa mengutarakan hal itu ya, karena belum menjadi kuasa hukum nih kan gitu. Tapi yang pasti memang kita sudah ada diskusi tentang hal itu. Yang setahu saya, Ines pengen pengakuan anaknya. Kedua, Ines pengen mendapatkan status anak ini sah secara negara dan diakui secara negara melalui akte yang dikeluarkan sama negara. Dan yang terakhir, dia pengen mendapatkan nafkah sampai pendidikannya. Kalau nggak salah dia pernah sebut sama saya 3,5 miliar. Ya kalau kacamata saya sebagai katakanlah praktisi hukum, ya itu suatu hal yang sah-sah saja gitu. Dimajukannya suatu gugatan. Nah, itu kan hak warga negara Indonesia yang dirasakan dan dilihat serta mungkin dikaji gitu. Ada suatu hal yang bersifat menimbulkan katakanlah kerugian, itu sah-sah saja. Katakanlah umpamanya jenis gugatannya itu adalah suatu perbuatan melawan hukum, ya tentunya kan juga harus ada koneksitas, konsensualitas antara posita dan petitumnya. Gitu. Menentukan kerugian itu juga kan tentunya tidak hanya sebatas semata-mata dituangkan saja. Tentunya kan harus sangat terang benderang kerugiannya itu secara sistematis seperti apa, dan harus secara terang benderang juga perhitungannya itu seperti apa gitu. Tidak bisa menurut kacamata dalam tanda petik hanya sebatas pokoknya senilai sekian gitu. Sementara itu, terkait kabar tak sedap yang menimpa Sirajuddin, sang mantan istri Email Putri Cahyati pun seolah turut memberikan tanggapannya. Blak-blakan lewat postingan di akun media sosialnya, ia pun meminta seseorang untuk berkaca. Terlebih Email juga merasa bingung mengapa seseorang bisa begitu banyak menuntut. Heran sama yang nuntut banyak bener? Hei, ngaca dong, kamu siapa? Nih bosku, yang punya aja nggak banyak nuntut. Tulis Email dengan mengunggah foto buah hatinya. Postingan tersebut disorot netizen dan tidak sedikit warganet yang menduga bahwa sindiran itu terkait dengan kasus yang kini tengah dihadapi oleh sang mantan suaminya. Berbeda dengan Email, berbeda pula dengan Gotik yang belum juga buka suara terkait kemunculan wanita lain tersebut. Namun yang pasti Gotik kini tengah fokus dengan persalinan anak keduanya yang kini sedang dalam keadaan hamil tua. Dan sebelum masalah anak di luar nikah menjerat suaminya, Zaskia Gotik pun sempat merencanakan acara indah untuk merayakan 7 bulanan anak keduanya di kampung halaman Sirajuddin, Balikpapan. Tidak tanggung-tanggung rencananya, bahkan Zaskia Gotik pun akan memboyong semua keluarganya ke kampung halaman suami tercinta. Lantas, akankah rencana indah Zaskia dan keluarganya untuk menggelar acara 7 bulanan di Balikpapan itu tetap akan dilaksanakan?
berapa bulan? Udah mau 7 bulan nih, sebentar lagi, sedikit lagi. Persiapan acara buat 7 bulan Neng seperti apa? Persiapannya ya lagi disiapin sih gitu, lagi disiapin. Ya mudah-mudahan dikasih lancar lah. Doain aja. Rencananya mau diabung suami katanya. Rencana tapi belum pasti sih gitu loh. Jadi masih dipertimbangkan dulu gitu. Rencana sih pengen di sana gitu, tapi lagi ditanya-tanyain dulu lah, dipertimbangin dulu. Kan karena kita kan bawa keluarga kan satu, terus kayak persiapannya juga di sana kan, kita juga nggak mau ngerepotin keluarga di sana kan gitu. Jadi ya itu sih yang kita lagi pertimbangin gitu. Kalau Neng kan kalau di sini kan sekalinya buat acara kan ramai. Gimana kalau di sana? Wah, yang makin heboh. Kalau mereka sih seneng ya, karena kan ya sekalian jalan-jalan ya. Terus Silaturahmi. sekalian silaturahmi, karena kan keluarga juga kan belum pernah kesana kan. Terus excited sama keluarga besar di sana juga, kayak mertua gitu, dia bawa aja ke sini sekalian lah jalan-jalan gitu. Nggak apa-apa sekalian jalan-jalan gini. Iya mak, gitu. Doain aja biar pada sehat lancar. Acaranya kayak gitulah, siraman, terus kayak ya kita sih dari mertua sih katanya pengen panggil ustadz gitu, cuma ya buat pengajian aja, tapi nggak tahu juga sih tema khusus nggak ada sih, paling Biasanya waktu di biasa sini ya. aja, kayak siraman biasa aja. Rencana tanggal berapa itu? Nah ini belum tahu nih tanggal berapanya, kita makanya lagi diiniin dulu, Takut maksudnya nggak jadi terus ya. Kayak kemarin sebetulnya udah di planning. harus diiniin dulu, maksudnya matengin dulu. Harapannya doain pemirsa mudah-mudahan lahirannya nanti lancar, bisa Amin. normal, amin harus normal insyaallah. Pokoknya biar sehat, selamat, biar tidak ada kurang satupun, biar berkah lah semuanya.